Shalom, perkenalkan nama saya Indah Berliana Rondonu, mahasiswa aktif di Institut Agama Kristen Negeri Manado, Fakultas Teologi, Prodi Teologi, kelas Sistematika D semester 6. Saat ini, saya akan membuat video dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Etika Miras dengan dosen pengampu Mem Nancy Haidemans. Materi yang akan saya bawakan yaitu mengenai tinjauan etika Kristen terhadap narkoba, psikotropika, dan zat adiktif atau yang kita kenal dengan nafsa. Selamat menyaksikan! Nah, mari kita mengetahui secara lebih dalam apa sih sebenarnya itu nafsa. Nafsa adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pengertian nafsa secara umum adalah zat kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik secara oral, diminum, diserap, dihirup, atau disedot, maupun disuntik, dapat mempengaruhi kejiwaan atau psikologis dan kesehatan seseorang serta menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Next, selanjutnya macam-macam nafsa. Yang pertama, narkotika. Dari pengertian nafsa di atas, narkotika adalah salah satu yang termasuk golongan nafsa di mana terbuat dari suatu tanaman maupun non-tanaman, baik yang sintetis maupun yang semi-sintetis dan bisa menyebabkan perubahan dan penurunan kesadaran. Selanjutnya, psikotropika. Jenis kedua dari nafsa yaitu psikotropika yang merupakan bahan alami maupun bukan alami yang memiliki khasiat psikoaktif. Dampak mengonsumsi psikotropika dapat mempengaruhi susunan saraf yang bisa menyebabkan perubahan mental dan perilaku. Nah, selanjutnya yang terakhir, zat adiktif, yaitu zat adiktif tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, di mana zat ini merupakan bentuk inhalasi dan penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan. Zat adiktif ini mudah kita temukan di kehidupan sehari-hari, misalnya nikotin pada rokok, etanol pada minuman beralkohol, dan pelarut yang mudah menguap pada thinner, lem, dan lain-lain. Lalu, apa sih sebenarnya yang mempengaruhi orang-orang untuk menggunakannya? Nah, faktor yang pertama yaitu faktor pribadi. Mental yang lemah, mudah terpengaruh hal yang buruk, stres dan depresi, masalah yang berat membuat salah ambil keputusan. Ingin tahu atau coba-coba, rasa penasaran yang membuat ketagihan, mencari sensasi dan tantangan agar dianggap hebat oleh teman-teman. Yang kedua, faktor keluarga. Broken home, anak selalu menjadi korban dari keluarga yang berpisah sehingga salah arah. Terlalu memanjakan anak menjadi seenaknya terhadap orang tua, terlalu keras kepada anak. Saat anak beranjak dewasa menjadi pemberontak sebab sikap otoriter orang tua yang mengganggu mental anak. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan. Situasi kaku dalam keluarga membuat anak tertutup dan memendam masalah mereka. Selanjutnya ada faktor sosial. Salah bergaul. Anak terjerumus dalam pergaulan yang lewat batas, ikut-ikutan agar dianggap setia kawan dalam pergaulan tersebut sehingga anak dapat terjerumus. Next, yang terakhir adalah faktor ekonomi.
karena hidup dalam keluarga miskin membuat anak menjadi pengedar dan pemakai narkoba. Lalu, apa dampaknya? Yang pertama, nafsa berdampak pada fisik manusia. Dan ini adalah beberapa dampak fisik yang harus diketahui oleh teman-teman sekalian. Selanjutnya ada dampak fisik dan dampak sosialnya juga. Nah, Alkitab memberikan peringatan tentang bahayanya penggunaan nafsa. Seringkali mereka yang menggunakan nafsa adalah akibat dari salah bergaul dalam suatu komunitas yang tidak baik. Maka, Alkitab menjelaskan bahwa pentingnya seseorang untuk waspada dalam memilih komunitas, agar tidak terjebak dengan pergaulan yang buruk, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dalam Galatia 5 ayat 21, kata kemabukan akan menghasilkan kerusakan penguasaan mental atau fisik dengan minuman keras. Maka, sebaiknya orang percaya tidak seharusnya hidup dikuasai oleh minuman keras yang memabukkan dan merusakkan tubuh. Tubuh orang percaya adalah tempat di mana Roh Allah atau disebut juga Bait Allah. Maka harus dijaga dan dipelihara dengan seksama, jangan sampai ada pencemaran dalam bentuk apapun. Alkitab juga mengajarkan bahwa orang percaya harus meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini. Nah, para korban nafsa sesungguhnya dapat diatasi apabila ada sikap etis Kristen yang berdasarkan Alkitab saja bagi orang-orang percaya untuk mau mengulurkan tangan mereka membantu para korban nafsa agar mereka dapat pulih. Dengan demikian, sebagai orang percaya sebaiknya mau turun tangan untuk menolong para korban nafsa dan tidak menilai buruk hidup mereka, menghakimi, bahkan menganggap mereka sebagai sampah atau racun di masyarakat. Tetapi dengan kasih melayani, karena mereka adalah korban yang terjebak dalam situasi yang belum tentu mereka inginkan. Nah, demikianlah materi yang dapat saya bagikan kepada teman-teman semua. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi. Dadah.